atas salah dan hilaf selama ini. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fa'uzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para asatidz yang wajib kita muliakan sebagai pewaris para nabi dan rasul, Bapak Ketua Yayasan dan para pengurus, Dewan Guru, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah hari ini sudah masuk tanggal 27 Syawal. Berarti sekitar 3 hari lagi insya Allah akan tiba bulan suci Ramadan. Namun hadirin, saya sedikit memberitahu, sebetulnya nama asli saya itu Ahmad Ismail bin Azhari. Dari mana Maulana ini tambah-tambahan begini? Saya SD SMP Kota Agung, lalu saya 87 masuk ke SPA Haji Mena, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Lalu saya tahun 90 masuk ke Politeknik Pertanian Unila, masih nyatu dengan Unila, dan saya wisuda pun di situ. Karena dari awal IP saya 3,8, saya dapat uang per bulan Super Semar Mbah Soeharto 50.000, lumayan besar. Terkumpul sekitar hampir 10 juta. Karena saya anak yatim, maka kugunakan untuk melanjutkan pendidikan ke Institut Islamic University Darul Ulum Faisal Abad di Pakistan selama 8 tahun. Nah, Maulana itu dari sana. Maka kalau panggil Ustadz Isnain atau Ustadz Ahmad Isnain kurang paham. Jadi Ustadz Maulana Isnain berarti Ustadz Isnain. Karena Maulana itu ya Ustadz juga di sana. Baik hadirin, puasa Ramadan berkenaan perintahnya Al-Baqarah 183, turun tahun kedua Hijriah. Berarti periode Mekah belum ada puasa. Iya, puasanya puasa sunnah Senin Kemis dan puasa Asyura dan sunnah-sunnah yang lain. Setelah turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tahun kedua Hijriyah. Sahabat bergembira. Kenapa? Karena Ramadan adalah kesempatan melebur dosa dan melipat gandakan pahala. Nah, pas Ramadan pun ada kesempatan duduk-duduk, Nabi menceritakan bagaimana Bani Israel yang bernama Sam'un Al-Ghazi, siang dia bergabung dengan pasukan muslimin berjihad, malam habiskan untuk menghabiskan Taurat, zikir, ibadah yang lainnya. Mendengar cerita Nabi ini, sahabat menangis karena kebanyakan mereka masuk Islam 60, 70, yang kecil-kecil itu kan Ali, Hasan, Husain, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Menghentikan tangisan sahabat inilah maka turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru mereka hapus air mata. Yang nilainya apabila kita tetap jalankan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nampaknya kita ini ada nggak umur yang 80? Pak Haji? Hampir, cuman satu ini hiji saya gawo. Iyo, kemana yang lain? Nah, karena dalam hadis Sahih Bukhari Nabi sudah memberikan batasan, amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kalau panjang
antara 60 hingga 70 tahun. Lebih dari itu bonus, namanya dapat bonus. Beli jeruk sekilo, bunuh satu yang asam kecil, itulah asam urat lah, inilah bonus. Iya, kalau toh ada yang 105 tahun seperti buyut saya, buyut perempuan, itu langka. Maka ada pepatah Arab, tapi ini bukan hadis, an-nadiru kal ma'dumi. Suatu yang langka itu sudah dianggap tak ada. Kalau toh ada, tidak nampak lagi di rumah, mungkin di kamar. Situ saja. Untuk itulah hadirin Allah, kesempatan yang singkat Allah berikan ini, kita betul-betul gembira nyambut Ramadan. Kenapa? Wujud melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Tapi hadis yang lain ada rukun Islam yang keempat. Jadi maaf Dewan Guru, ini hadis sahih semua. Kalau ada murid menyatakan sebutkan rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, betul? Atau syahadat, salat, zakat dulu baru puasa pun betul. Jadi 3-4 ini bisa bertukar karena hadisnya memang begitu. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Syahadat, salat, zakat dulu baru puasa baru haji. Jadi bisa puasa dulu baru zakat, zakat dulu baru puasa. Tapi yang masyhur adalah puasa dulu baru zakat. Sebagai wujud pelaksanaan rukun Islam yang ketiga, puasa. Lalu di alam kubur, pembela nomor 2. Di mana keterangan? Boleh buka tafsir Qurtubi, keterangan yang sahih. Setelah kita dipendam, saat itu tidak bawa apa-apa. Salah satu siapin 3 lembar kain kapan saja, arloji, apa lagi, baju, kolor pun nggak bawa, kacamata nggak bawa apa-apa. Ibu-ibu sabaraha, satu siapin 5 lembar kain kapan, kalung-kalung, cincin, copot semua. Hanya iman dan amal. Setelah dibaringkan, ditimbun, baru beberapa langkah, ya'tiyahu malakani, datang kepadanya 2 malaikat, al-munkar wal nakir. Datangnya malaikat itu dari arah kaki. Keterangan boleh kita buka tafsir Qurtubi ya. Dari arah kaki. Faqamat salatuhu, pahala salat berjemaah. Kalau ibu-ibu sholat di rumah tapi sholat di awal waktu walaupun nggak ke masjid, faqamat salatuhu, pahala sholatnya berdiri, pahala sholat berjemaah. Ditekankan dalam tafsir itu, fala sabila alaikum ayyakhudhahu, tidak ada jalan bagi kaum mengazab dia ini. Karena tidak berhasil dari kaki, dibela oleh pahala sholat berjemaah. Yang ibu-ibu sholat di awal waktu, maka pindahlah dia ke kaki. Dari kaki pindah ke kepala. Maka dari berlawanan dari arah kaki, faqama siyamuhu, faqama siyamuhu, berdirilah pahala puasa Ramadan pun sama mengatakan fala sabila alaikum ayyakhudahu, tidak ada jalan engkau mengazab dia. Sebulan penuh dalam setiap tahun menahan lapar dan haus untuk mencari ridha Tuhannya. Nah ini hubungannya. Lalu di padang mahsyar, asyamu junnatun minan nar. Ya, dalam kitab Majmu'ul Rawi itu hadisnya panjang. Khutbah Nabi ketika tanggal 30 Sya'ban yang diawali qad ja'akum syahrun azimun. Ada hadis yang lain qad adhallakum syahrun azimun, telah membayang-bayangi kalian bulan yang sangat agung. Nah di situ dikatakan asyamu junnah. Kalau fathah jannah surga, ini bidhammah, asyamu junnatun minan nari. Puasa adalah perisai dari api neraka. Ini sebenarnya tema, ya, perisai api neraka dan mencegah perbuatan dosa. Maka hadirin rahmat Allah, saya cerita sedikit perisai api neraka itu. Salah satu diantaranya, urutan pertama puasa, urutan kedua sedekah. Ya, yang kata-kata ini Nabi ulang-ulang pulang dari Isra Mi'raj. Diperlihatkan nikmat surga, azab neraka. Ittaqun nar.
jauhkan api neraka walau bisaqati tamratin, walaupun dengan seuntai, ada mengatakan walaupun dengan separuh kurma. As-sadaqatu tanfa'ul balaya, sedekah menghilangkan bala musibah dunia terlebih lagi di akhirat. Jadi sedekah urutan kedua. Urutan ketiga perisai api neraka itu adalah anak-anak yang meninggal dunia belum baligh termasuk bayi. Ya, dengan catatan kalau mampu diakikahkan, tebus dan diberi nama. Di mana anak-anak kecil yang belum baligh meninggal itu? Nama surganya Baitul Hamd. Baitul Hamd di rumah pujian, di bawah asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, keterangan dalam Takrib Bukhari. Ya, kita sampaikan hadis-hadis sahih. Perisai nomor 4, istri yang salehah. Untuk itu, maaf bapak teh yang masih ngamuk-ngamuk sama bini, yang masih nempeleng, saya kira yang nempeleng istri ini orang Lampung saja. Maka keluarlah lagu Lampung itu 5 jahe. Karena orang Lampung enggak bisa R enggak. Rambutan, hambutan, duren, duhian, jadi jahe, 5 jahe. Karena nempeleng kan. Ternyata Jawa sambil mau gugoh-gawoh. Nempeleng juga nekek juga. Iya. Hadirin, siapa mengatakan istri itu perisai dari neraka? Bukan saya. Bukan kita Tabligh Ghafilin, bab hakuz zaujati, hak istri. Di situ. Kenapa? Hak suami ke istri 5. Hak istri ke suami 8. Yang paling banyak hak anak ke orang tua 10. Hak orang tua ke anak 3 gawo. 3 saja. Keterangan mana? Kan Nabi SAW menyampaikan, ya. Maka hadirin kembali lagi, yang menyatakan istri sebagai perisai api neraka itu Umar bin Khattab. Ya, kenapa kata tetangganya setiap istri mau bawel ngomel kok kan diam aja? Kalau kau singa padang pasir, ya, kalau panglima orang kafir tahu panglima orang Islam diutus Nabi Umar udah kencing di celana. Karena Umar ini salah satunya, selain iblis nggak mau melintas, ya, Umar ini kalau dia menggerakkan pedangnya 13 kepala pisah sama badan, bukan tal sekali dikepung zop 13 jatuh minimal. Itu. Tapi ketika istrinya ngomel dia kata Umar capek, dia berhenti sendiri. Kenapa? Kata kenapa aku diam istrimu ngomel? Pertama, dia memasakkan masakan yang sedap untukku. Yang kedua, membasuh bajuku. Yang ketiga, dia menjaga rumahku dan hartaku ketika aku pergi. Yang keempat, istriku adalah yang melahirkan anak-anakku. Coba kalau ada ranking satu di apa siapa? Anaknya Maulana Isnen. Kalau nggak baik, anak ibu dididik, ibu yang disalahkan. Maka dia melahirkan putra putriku. Lalu yang kelimanya, ini dasar. Inna, pakai inna huruf tahqiq ini dalam nahu. Sesungguhnya, inna zaujati sitrun baini wa bainari. Inna zaujati sitrun baini wa bainari. Baini wa bainan nar. Sesungguhnya istri yang solehah itu adalah perisai antara aku dengan api neraka. Untuk itu pulang nanti minta maaf sama bini kalau nempeleng berantem. Kukira yang berantem yang muda, kadang yang toho ini juga berantem. Ya, kenapa jangan sampai air mata istri dihitung oleh malaikat. Nah, Nabi sebelum meninggalkan 3 kalimatnya dulu. Tidak boleh buka kitab Majalis sini ya. Ummati as-salah an-nisa. Untuk ketiga, umatku jangan tinggalkan salat, cintai, sayangi, muliakan wanita. Urutan pertama yang muliakan ibu, kedua adalah istri. Kalau istri sedang menangis, hati-hati, buka lagi dalam kitab Majalis sini ya. Apabila suami panjang umur sampai kakek nenek, lihat di masyarakat kebanyakan ambruk laki-laki atau perempuan. Laki-laki dia setruk, nenek tua ini dah nyuap.
Itu untuk nenek kamu nempeleng nggak bisa lagi. Sebelum itu terjadi tak akan hilang wibawa seorang suami salah mencium tangan istrinya minta maaf. Betul nggak Bu? Nggak akan hilang. Tapi rata-rata laki-laki ini jangankan benar, salah gengsi dan minta maaf. Pikir. Tapi nggak ada di sini, ini kan kiai semua. Ya kiai, kalau ini kiai sama kiai beda. Lanjut lagi hadirin. Kembali lagi, itu sudah perisai ya, perisai. Lalu tema yang keduanya, bahwa puasa mencegah dari perbuatan dosa. Kenapa? Kan ayatnya benar nih, la'allakum tattaqun. Dilanjutkan puasa supaya menjadi orang takwa. Setiap orang yang buat puasa belum tentu takwa. Setiap yang puasa belum tentu takwa. Lihat ketika puasa 11 bulan ke depannya, kena ada kalimat la'alla. Dalam la'alla ini huruf taraji. Dah ilmu nahwu ya, guru nahwu. Huruf taraji, di balik taraji ini ada upaya, ada usaha, ada mujahadah, baru ada tattakunnya. Untuk itulah setiap yang puasa belum tentu takwa. Setiap yang takwa pasti akan melaksanakan puasa. Kenapa puasa tidak takwa, bahkan berbuat dosa? Karena dia puasa perut dan di bawah perut. Tidak makan minum, tidak berjima, tapi lidah tidak puasa, mata tidak puasa, pikiran tidak puasa, hati tidak puasa. Untuk itulah saya kurang sependapat ada istilah artis ini kalau sore menghilangkan penat dan haus segala macam supaya tidak terlalu panjang waktu ini acara ngabuburit. Nggak sependapat saya. Lebih baik tadarus, olahraga, nyiram bunga, atau ngebantu istri di dapur. Ngabuburit, nongkronglah di Al-Furqan di atas kelihatan ngeliat murid. Awewe cantik-cantik, kau usah tahu kan dari 2001 setelah pulang dari Pakistan, setelah wisuda di sana, saya kan berstatus laki-laki panggilan Pak Ketua. Status laki-laki panggilan sampai ke Teluk sana dipanggil ya. 1 minggu ada 20 titik kajian fikih ya, terutama fikih Syafi'i, tapi 4 mazhab pun kita pelajari juga di kelas 8 waktu itu ya, kelas Dauratul Hadis. Lanjut lagi kalau yang puasanya perut di bawah perut tidak tercapai takwa, jelas dia akan melakukan dosa. Untuk itulah supaya ta'ala'allakum tattaqun, 6 hal sumbernya ini kitab Kifayatul Akhyar. Pak Ketua enggak bersampul lagi, tiap hari dibuka ya, nanti malam di Belora, subuh nanti saya di masjid Pasar Halim, masjid apa namanya ya, kitab Kifayatul Akhyar di KUA ini jadi pegangan ya. Lepas sampul belum sempat dibungkus lagi, hari-hari dibawa. Di dalam kitab Al-Kausar ini, Kifayatul Akhyar ini disebutkan ada 6 yang tidak boleh disentuh sama sekali di bulan Ramadan kalau ingin mencapai takwa. Kalau dikatakan di luar Ramadan dosa besar, dilakukan di bulan Ramadan, maka apa kata Nabi? Kamin saimin. Ada hadis yang lain, rubba saimin. Ya, kamin saimin laisa lahu min siyamihi illa aswaju. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali al-atas wajh, haus dan lapar. Lanjut lagi kita lihat Sahih Bukhari. Man lam yada' qawla zur, hadis Sahih Bukhari. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi
falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan, perbuatan keji dan perbuatan keji, falaisa lillahi hajatun, Allah Ta'ala tidak berhajat fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan, minum, haus, dan Allah tidak berhajat, tidak perlu dengan itu. Kenapa? Kau hanya puasa perut, tidak makan minum, tidak berjima, tapi matamu tak puasa, pikiran, hati, terlebih lagi lisan. Untuk itulah 6 ini perbuatan lisan semua, sehingga Nabi memberikan jaminan. Kata Nabi, saya akan memasukkan seseorang ke dalam surga selama-lamanya dengan jagalah 2 anggota tubuhmu yang diapit oleh 2 daging, yakni kemaluan diapit oleh 2 daging paha, yang kedua lidah yang diapit oleh 2 daging pipi. Jaga ini, kata Nabi, saya memberikan jaminan masukkan kau ke dalam surga. Okelah kita yang tua ini, toho ini bisa menjaga kemaluan, sebab kita ini sudah tua, hayang mahayang tapi leles, kuat hati mak jiwa. Lidah ini yang pertama, singkat ya, yang pertama berbohong. Ya, berbohong. Apa yang diucapkan tidak sesuai kenyataan dan hati, bohong namanya. Sepele. Jam 6 kurang 5 sudah mau azan, mau berbuka, somai lewat. Kata cucu, tuh somai tuh. Kata atuk, nggak ada duit. Atuk udah bohong, nggak mungkin pensiunan nggak ada, walaupun 3.000, 5.000 nggak ada, bohong habis. Entek kabeh. Gelek segala-gala benda unyin, pahala puasa, tarawih, tadarus, sedekah semua. Iya, kan haus dan lapar saja. Apa kata Nabi? Habisnya pahala itu kama ta'kulun narul hataba. Dijelas-jelaskan mana fa'il, mana maf'ul bihinya. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api melalap kayu kering. Kalau nggak abu ya aman, habis, nggak kelihatan kayunya lagi. Begitu, jangan berbohong. Yang kedua, fitnah, menuduh orang melakukannya tanpa bukti dan saksi, maka fitnah. Al fitnatu asaddu minal qatli. Terjemahnya yang pas itu, fitnah lebih besar dosanya dari membunuh, bukan lebih kejam, lebih besar dosanya dari membunuh. Yang kedua. Yang ketiga ini berat, ghibah, ngegunjing. Kadang di teras masjid, dulu bapak ini waktu jadi ketua yayasan lah rajin ke masjid. Setelah tak jadi ketua yayasan lagi, berjalan ke masjid, udah ngegunjing ketua yayasan, pulang TKP. Sudah pusing saya, kenapa? Punya mantu kok nggak kerja, makan minum tidur aja, gunjingkan mantu. TKP. Ala kata mantu, pusing tinggal di rumah. Kenapa? Punya mertua kok bawel, ada ngomongan gunjingkan mertua pula. Itu. Atau sesama guru iri, mama habis. Dahulu ghibah ini penyakit ibu-ibu, sekarang bapak kek sudah ketularan, duduk di teras masjid ngegunjing. Tapi di sini nggak ada Pak Ketua ya, nggak ada kiai semua. Ya, yang ke bohong, fitnah, ghibah. Yang keempat, sumpah palsu, menutupi kesalahan perbuatannya, dia menggunakan wallahi, tallahi, billahi. Habis. Yang teman pedagang-pedagang biasa. Yang kelima, nah ini berat nih, caci maki. Jangan caci maki. Jam 6 kurang 1/4, kolak 1 belanga sudah masak, pindang baung 1 belanga sudah masak, kucing ibu kejar-kejaran mau kawin disenggol, prang jatuh ke lantai, kolak salah sebelanga pindang apa? Binatang kucing sidina hantu dan buaya kucing bilang binatang, oh hewan lah, walaupun kucing sini lah, kucing luar dilempar, habis pahala puasa. Caci maki.
Kita bisa kena termasuk saya. Jam 11 hujan hari Jumat, lebat. Setengah 12 berhenti. Kita masih jalan mau ke masjid, baju putih, anak muda ngebut, ciprat. Dari mana? Saya. Oi, mana aja? Entek kabeh. Caci maki. Siapa yang Nabi wanti-wanti? Ada di sini. Fa iza satamahu wa huwa shaimun. Apabila ada orang mencaci maki dan dia sedang puasa, falyakul, hendaknya ucapkan, jawablah, ini shaimun marraten. Riwayat yang lain, saya samarrat. Kamu ngelawan? Maaf, saya sedang puasa. Ngelunjak, maaf sedang puasa. Pergi. Kalau ketiga, nah, sudah nggak lama kali. Apa mau lapung ini, weh? Habis, entek kan? Kata satu bapak lu ya, dia ni jawab, dicaci makinya bapak lu ya, bapak lu Cina tua. Habis dua-duanya. Sampai diwanti-wanti, bu hati-hati. Bahkan hadis Bukhari ya, banyak penghuni neraka itu perempuan. Sebabnya, apakah tidak sholat? Oh, rajin. Tahajud 100 rakaat, sedekah, haji umroh. Penyebab dua. Pertama, latah mulut mencaci maki. Ya. Kadang-kadang popok masih bengkering, hai labung hujan. Mencaci maki hujan, besar-besar. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Ta'ala. Apalagi siknina kuanga aja hatu lebu habis semua. Yang kedua, tidak berterima kasih dengan suami. Iya. Bahkan ketika berantem berat, apa kata Nabi? Perempuan yang mengatakan, selama saya hidup dengan kamu bang, belum pernah saya bahagia. Hilang kebaikan suami. Itu kata Nabi itu. Tetapi kalau dia wanita soleha, kayak yang di belakang bapak ini, setengah hari masuk surga lebih dahulu daripada laki-laki. Nah, perisai tadi setengah hari bu, tapi setengah hari akhirat berapa tahun? Setengah hari akhirat itu sama dengan 500 tahun ya? Iya, karena satu hari akhirat alfasanatim mimma ta'udun. Quran lagi jawabannya. Untuk apa bu? Ibu ini mau kemana-mana dandan ya? Dandan, baju putar-putar ya. Menel ya? Lanjutkan menel itu. Ya, karena kemenelan ibu-ibu ini dihargai oleh Allah. Kenapa ibu-ibu didahulukan? Mau didandan, disoleh oleh bidadari, kan menel kan? Iya, lanjutkan menel. Dandan untuk suami terutama. Iya, maka istriku kuberikan lipstick, apa namanya yang bagus? Wardah ya. Sak mene 70.000. Kan dia pesan, tunjukkan di toko. 70.000 tak. Bedaknya ada yang 150, tak apalah, supaya dia menjadi ratu daripada bidadari. Didandan disoleh oleh bidadari untuk menanti kedatangan suami dan anak-anak di gerbang surga. Kalau wanita soleh. Tapi kadang-kadang penceramah ditakuti, banyak penghuni neraka ada wanita. Ibu-ibu harus dibangkitkan juga perisai suami dari api neraka. 500 tahun lebih dahulu masuk surga. Tahun akhirat, kalau dunia akhiratnya setengah hari. Dan ingat, yang pertama kali menyumbangkan nyawa di Mekah itu bukan laki-laki, perempuan, namanya Sumayyah radhiyallahu taala anha, istri daripada Yasir radhiyallahu taala anhu, ibunda daripada Ammar radhiyallahu taala anhu, ditembak oleh Abu Jahal, meregang nyawa wanita. Itu pesan Nabi sebelum meninggal tadi nggak ada ya. Ar-rajul Anisa wanita. Di zaman Fir'aun menyumbangkan nyawa siapa? Permaisuri Aisyah dan masih toh. Untuk itu lu pulang nih pasti mau minta maaf sama bini. Hati-hati kalau kita setruk keluar. Membuat air mata istri mengalir. Lanjut lagi hadirin. Yang keenam ya. Seperti bisik-bisik kan tadi 40 menit aja. Nah, yang keenamnya marah. Kita buka lagi kitab baca Tawabih.
wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Jazauhu atau sawabuhu ajannatu, bulan Ramadan bulan kesabaran, ganti sabar itu adalah surga. Nabi menyatakan sabar itu ada 4 macam. Nabi yang nyampe sabar itu ada 4 macam. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya, mau sholat asar sabar nanti, nggak sah kalau sholat asar sekarang. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Mau mencuri bukan kerana takut polisi, tapi takut dengan azab Allah dapat pahala. Yang ketiga, sabar ketika musibah. Nah, yang keempat yang berat, sabar inda azab nas, bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Itu ada pepatah Arab dan hadis. Lukati kaman pedang cepat sembuh, lukati kaman di hati kemana obat hendak dicari. Untuk hatilah hati-hatilah lisan ini. Ya, lukati kaman pedang cepat sembuh, luka di hati kemana obat hendak dicari. Ketika susah kita dicaci maki oleh keluarga, dihina, ya sakit hati. Walaupun sudah kita maafkan, tapi melihat wajahnya kembali lagi, Masya Allah, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, marah ini hadirin, tidak semua marah bisa membatalkan pahala puasa. Anak gak sholat mau marah, oh janganlah batal, bukan. Ya, marah karena anak gak sholat. Waktu habis sahur nak ke masjid aja, pulang anak bujang masih tidur. Nah, bangun lagi, sudah jam 5:04. Ya, sampai 6:30 belum bangun, marahlah bapak, tidak batal. Kenapa? Untuk menegakkan hukum Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kata Allah, perintahkan anak-anak keluargamu untuk sholat. Tidak apa-apa. Ya, Komandan Brimob, saya pengajar Brimob di Rawa Laut ya, sekitar 9 tahun atau 10 tahun saya berbina Quran yang Brimob Rawa Laut. Pak Sumnedi nanya, "Tat, bagaimana hukumnya nyuruh push up? Karena aku tempeleng, karena seminggu telah terus ini," katanya. Tak apa-apa, tapi tempelengnya sekali aja, 20 kali sudah mati ya orang. Ya, kenapa? Karena pimpinan diberi amanah. Begitu juga maaf kepala sekolah atau guru-guru memarahi muridnya karena tidak disiplin atau pelanggar berat, tidak apa-apa, karena diberikan amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena kita semua pemimpin, termasuk kita kepala rumah tangga, termasuk kepala sekolah, termasuk guru-guru diberi amanah, kan ini tak pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Yang marah yang bagaimana, yang batal pahala puasa itu? Oh, nanti buka pakai sambal tempoyak ya. Ya. Sudah sholat pulang, mana tempoyak? Dipa tempoyak. Ya Allah, ayah, lupa aku. Disepaknya meja bergeser 1 meter. Nah, habis pahala puasa. Berbuka nggak pakai tempoyak nggak wajib, tidak sunnah. Cari hadisnya, hadis maudhu pun nggak ada Nabi pernah buka dengan tempoyak, nggak ada ya. Nggak ada. Paling orang Lampung, Palembang, tapi istriku Jawa suka juga tempoyak, ketularan pula orang Jawa. Iya, mepes tempoyak bisa pula. Maka hadirin, masa gara-gara tempoyak ngamuk? Gelas 1 jatuh tempeleng anak, berapa nilai gelasmu dengan nilai tempelengan? Seperti itu. Maka hadirin 6, saya ulang lagi, supaya tercegah perbuatan dosa, maka mata harus puasa, pikiran, hati, telinga harus puasa. Kalau tidak, dapat hak lapar dan haus juga. Keberhasilan puasa dilihat 11 bulan ke depan. La'allakum tattaqun. Untuk itulah kita agak ada perbandingan saja. Ya, tapi saya nggak nyuruh. Ada seseorang lepas sholat subuh, nggak wirid, nggak zikir, nggak tidur, bangun menjelang zuhur ke masjid, pulang dari sholat subuh, sholat zuhur, nggak ba'diyah, dia tidur. Habis itu bangun sholat asar, habis sholat asar tidur lagi. Bangun setengah 6 mandi, udah ngeliat bukaan. Sholat maghrib, habis maghrib sholat isya, sholat isya nggak tarawih, dia tidur. Kerjaannya apa? Puasa, sholat,
tidur satu orang. Orang yang kedua, Masya Allah, habis sholat subuh, wirid, zikir, baca Quran 3 juz, ngantar bini, pulang baca Quran, sholat duha 12 rakaat. Lalu setelah tarawih tahajud dia 100 rakaat, takjil sedekah banyak, tapi ngunjing mertua bawel. Ini habis semua. Pahala tarawih, tadarus, tahajud, sedekah itu, wirid, zikir masih aman yang nomor pertama ya. Betul nggak? Tapi maaf, bukan saya nyuruh tidur. Kata Ustaz tidur. Kerjaan hanya puasa, sholat, tidur. Wirid, zikir enggak, tarawih enggak, dia hanya 3 itu aja. Itu wirid, sholat, puasa, tidur. Masih mending, makruh aja. Terlalu banyak tidur. Sesuatu kalau makruh nggak konten 100, tapi 98, mungkin 82, 72, ada konten makruh. Kau ini kama ta'kulun narul hataba, kama ta'kulu an-naru, fa'ilnya, hataba maf'ul bihinya, sebagaimana api memakan kayu kering. Entek kabeh belauin nek segala-galanya. Kenapa? 1, ngegunjing. Nah, mudah-mudahan ya 6 ini insya Allah bisa mencegah perbuatan dosa dan tercapai la'allakum tattaqun. Taraji, la'alla, di taraji ini harus ada upaya, ikhtiar, harus ada mujahadah, baru tercapailah hebatnya kalimat Allah. Diapit dengan la'allakum tattaqun. Karena kata Allah untuk mencapai takwa, di balik la'alla itu ada mujahadah, usaha, baru akan tercapai. Kalau tidak akan tercapai, la'allakum tattaqun. Puasa, berbohong dan berdagang. Setelah puasa lebih parah lagi. Ya, sebelum puasa ngamuk marah, setelah puasa ngebunuh istrinya. Kok bisa? Istri kan nggak dipukul, dibekap pakai bantal, dicabut kelamaan mati. Lah ada di Indonesia lu beritanya, nggak dipelek, kapuk lembut. Kena perempuan bawel, mah, popos. Kan beritanya. Coba aja pakai ilmu Umar. Ya, jojong dia. Di Kurifat baru anak 1 berkelahi terus, 1 palu 1 batu. Hampir bercerai, ngadu. Bang, pakai ilmu Umar. Gimana kan? Patah saya bilang ilmu Umar. Ketika dia ngomen, diam aja. Jojong dia ngudut, kopi. Akhirnya nangis bininya. Kenapa saya ngomong kok gak ada lawan ya? Alhamdulillah sudah anak 5. Aku sabab wasilah menyelamatkan sekeluarga, aku dapat pahala. Karena suaminya orang Lampung, istri orang Lampung. Suami pakai ilmu Umar. Kalau bawel rewel suruh bapak-bapaknya pakai ilmu Umar. Ya, nah itulah dalil Al-Quran, hadis dan sahabat. Lebih kurang mohon maaf, terutama para sesepuh, para alim, para ulama, para asatidz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.